Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Mikia Putri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, lalu ada Irma Sari sebagai pemateri pertama, ada Anissa Olivia sebagai pemateri kedua, ada Okta Erlisa sebagai pemateri keempat, dan juga ada Sylvia Febrianti sebagai pemateri kelima. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau biasa yang kita sebut dengan BMC. BMC adalah sebuah alat ataupun kerangka yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis itu bisa bekerja, mulai dari siapa pelanggan kita, apa nilai utama yang kita tawarkan, sampai bagaimana cara bisnis itu menghasilkan keuntungan dan juga mengelola biayanya. Dengan penjelasan kali ini, kita akan membahas BMC untuk sebuah jasa laundry dengan layanan antar jemput, yaitu My Laundry, yang memang saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang mempunyai aktivitas padat. Studi kasus yang kita ambil adalah laundry yang menargetkan mahasiswa kos, pekerja kantoran, dan keluarga yang membutuhkan layanan cepat, praktis, dan juga terjangkau. BMC yang kita buat akan memetakan seluruh aspek penting dari bisnis laundry ini, mulai dari customer segment atau segmen pelanggan, lalu ada value proposition, ada channels, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partners, sampai cost structure. Dengan pemetaan ini, kita bisa memahami dengan jelas bagaimana bisnis ini bisa berjalan dan apa saja elemen yang membuatnya bisa memberikan nilai terbaik untuk pelanggannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yakni customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah kelompok yang menjadi target utama dari layanan laundry kita. Dengan mengetahui siapa pelanggan utama, kita bisa memberikan layanan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk My Laundry ada 3 segmen utama. Yang pertama yakni mahasiswa kos yang sibuk dan sering tidak punya waktu untuk mencuci sendiri. Selanjutnya yang kedua yakni pekerja kantoran yang pulang dalam kondisi lelah dan membutuhkan layanan yang cepat, praktis, dan bisa diantar jemput. Yang ketiga, yakni keluarga yang memilih cucian banyak dan membutuhkan bantuan agar pekerjaan rumah lebih ringan. Dengan memahami ketiga segmen tersebut, bisnis bisa fokus memberikan layanan yang benar-benar membantu keseharian para pelanggan. Value proposition adalah alasan utama mengapa pelanggan memilih bisnis kita daripada bisnis pesaing. Ini adalah inti dari nilai yang kita tawarkan kepada segmen pelanggan tertentu. Dalam bisnis kami yaitu My Laundry, value proposition-nya adalah yang pertama, antar jemput laundry via WhatsApp. Pelanggan tinggal chat, admin menjemput dan mengantar kembali. Yang kedua, hemat waktu dan energi. Sangat cocok untuk yang sibuk. Yang ketiga, pakaian dijamin bersih, wangi, dan rapi. Dan yang terakhir adalah harga yang tetap terjangkau. Selanjutnya, channels atau saluran distribusi. Channels adalah segmen yang menjelaskan bagaimana My Laundry menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggannya. Isi utama dari channels My Laundry yaitu yang pertama ada WhatsApp. WhatsApp sebagai media utama untuk pemesanan, bisa chat untuk antar dan jemput. Yang kedua ada Instagram dan TikTok untuk promosi dan menarik pelanggan. Yang ketiga, spanduk untuk promosi langsung di sekitar laundry. Jadi, My Laundry menggunakan WhatsApp untuk operasional dan media sosial serta spanduk untuk promosi. Customer relationship adalah hubungan antara pelanggan dan My Laundry. Dibangun melalui komunikasi yang cepat dan pelayanan yang ramah serta personal. Dengan memanfaatkan WhatsApp sebagai saluran utama, pelanggan dapat mudah bertanya, memesan layanan, atau menanyakan status cucian. Dan respon yang cepat diberikan menciptakan kesan profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan. Selain itu, pelayanan yang ramah
dan personal ditunjukkan dengan mengingat preferensi pelanggan, seperti pilihan pewangi, cara melipat, atau menyetrika pakaian, sehingga setiap layanan terasa sesuai kebutuhan masing-masing. Sentuhan personal seperti menyapa pelanggan dengan nama atau memberikan rekomendasi layanan tambahan membuat mereka merasa diperhatikan. Strategi ini menjadikan Laundry Makmai bukan hanya tempat mencuci pakaian, tetapi juga mitra yang peduli pada kenyamanan pelanggan sehingga mampu meningkatkan loyalitas, membedakan diri dari kompetitor, dan memperkuat reputasi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke bagian revenue stream atau sumber pendapatan. Di bagian ini menjelaskan dari mana saja bisnis itu bisa mendapatkan uang. Revenue stream itu penting dikarenakan disinilah kita bisa melihat layanan apa yang sebenarnya memberi pemasukan paling besar dan bagaimana bisnis mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Dengan memahami sumber pendapatan, kita juga bisa mengembangkan strategi harga, paket layanan, dan prioritas layanan yang paling diminati oleh pelanggan. Untuk bisnis laundry antarjemput yang kita bahas, ada beberapa sumber pendapatan utama. Yang pertama itu ada jasa cuci kiloan. Ini menjadi pendapatan inti karena paling sering digunakan oleh pelanggan seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Ada juga jasa setrika saja. Ini untuk pelanggan yang sudah mencuci sendiri, tetapi ingin hasil setrika yang lebih rapi dan cepat. Lalu ada laundry express, yaitu layanan dengan biaya tambahan untuk pelanggan yang membutuhkan hasil cepat dalam waktu singkat. Dan yang terakhir ada cuci bed cover atau selimut, yaitu layanan tambahan dengan harga lebih tinggi karena ukuran dan proses yang lebih berat. Melalui berbagai jenis pendapatan ini, bisnis laundry tidak hanya mengandalkan satu layanan saja, tetapi memiliki beberapa aliran pemasukan yang membuat usaha lebih stabil dan fleksibel dalam menghadapi kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya, key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama adalah semua hal yang dibutuhkan agar bisnis laundry bisa berjalan dengan lancar. Tanpa sumber daya ini, proses operasional tidak akan maksimal. Dalam Mamai Laundry, beberapa sumber daya penting seperti yang pertama mesin cuci dan mesin pengering sebagai alat utama dalam proses pencucian. Lalu ada juga motor untuk mendukung layanan antarjemput yang menjadi keunggulan utama. Selanjutnya ada pegawai. Pegawai pencuci dibutuhkan untuk menjaga kualitas hasil cucian. Dan selanjutnya ada handphone dan WhatsApp, menjadi alat komunikasi untuk menerima pesan dan mengatur jadwal. Selain itu, tempat laundry serta perlengkapan pendukung seperti deterjen, pewangi, plastik, dan timbangan berfungsi memastikan setiap proses berjalan rapi dan terukur. Semua sumber daya ini bekerja bersama agar layanan laundry tetap cepat, bersih, dan memuaskan pelanggan. Key activities adalah daftar kegiatan terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan agar model bisnis dapat berjalan sukses dan agar value proposition dapat terlaksana. Dalam bisnis kita yaitu Makmai Laundry, key activities-nya adalah yang pertama, menjemput laundry sesuai waktu pelanggan. Yang kedua, proses mencuci, mengkeringkan, dan menyetrika. Yang ketiga, mengantar kembali laundry jika sudah selesai. Yang keempat, manajemen pesanan melalui WA. Dan yang terakhir yaitu promosi online dan offline. Selanjutnya ada key partnership atau mitra utama. Key partnership yaitu segmen yang menjelaskan pihak luar yang membantu menjalankan operasional laundry. Isi utama dari key partnership Makmai Laundry yaitu yang pertama, ada penjual deterjen dan pegawai sebagai pemasok bahan habis pakai. Yang kedua ada toko perlengkapan laundry untuk mesin, peralatan, dan kebutuhan teknis lainnya. Jadi Makmai Laundry bekerja sama dengan pihak pemasok bahan laundry dan toko perlengkapan untuk kelancaran operasionalnya. Cost struktur laundry Makmai terdiri dari beberapa komponen utama yang harus diperhatikan agar usaha tetap berjalan efisien dan menguntungkan. Biaya listrik dan air menjadi kebutuhan rutin karena mesin cuci, pengering, setrika, serta proses pencucian sangat bergantung pada energi dan pasokan air yang stabil. Selain itu, bahan habis pakai seperti deterjen, pewangi, dan plastik pembungkus juga memerlukan anggaran khusus
yang akan selalu menyesuaikan dengan jumlah cucian pelanggan. Gaji pegawai termasuk biaya tetap yang wajib dibayarkan setiap bulan, sekaligus menjadi investasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Di sisi lain, maintenance mesin perlu dilakukan secara berkala agar peralatan tetap awet dan tidak menimbulkan biaya besar akibat kerusakan mendadak. Terakhir, iklan dan promosi menjadi bagian penting untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama, baik melalui media cetak maupun digital. Dengan pengelolaan yang baik, seluruh struktur biaya ini dapat dioptimalkan sehingga Mak My Laundry mampu bersaing dan tetap memberikan layanan berkualitas. Baik, jadi itulah gambaran lengkap bisnis model kanvas yang kita buat, yaitu untuk layanan laundry antar jemput, yaitu Mak My Laundry. Melalui BMC, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana bisnis ini memberikan nilai, siapa yang dilayani, bagaimana alur operasionalnya, dan dari mana pendapatannya berasal. Harapannya, pemetaan ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan layanan yang lebih efisien, lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan, dan tentu saja lebih berkelanjutan. Terima kasih, semoga penjelasan ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.